seratnya lebih tinggi gitu ya, lagi masalah sih ya. Bisa ya. Nah, udah mulai kan tuh ya, udah mulai. Sampai dicek-cek nih, biasanya di kadang-kadang perlu digini juga. Bapak-bapak masak. Tutupnya itu ya yang pancing dipancing pakai goreng Jadi kegiatan hari ini adalah salah satu kegiatan dari program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, dengan temanya adalah tentang entrepreneurship, One Village, One CEO ya. Nah, kebetulan kegiatannya di sini adalah kita mengembangkan sorghum ya sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Jadi para petani di sini, Bapak Ketua Kontak Tani ini sudah mendorong masyarakat sini menanam sorghum. Nah, tapi bagaimana sorghum itu agar bisa diterima masyarakat, juga bisa menjadi sumber ekonomi gitu. Karena itu pada hari ini ada kegiatan pengenalan sorghum ya sebagai bahan pangan maupun sebagai bahan atau upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Jadi pada kegiatan ini kita ajarkan kepada masyarakat di sini khususnya KWT ya, bagaimana karakteristik dari sorghum itu sendiri ya sebagai bahan pangan, bagaimana nilai gizinya. Selain itu ada komponen lain di dalam sorghum ya, kemudian juga apa manfaat kesehatan dari sorghum ya. Dan ternyata sudah dijelaskan sorghum adalah bahan pangan yang tidak kalah dengan beras, bahkan juga bisa menggantikan gandum gitu ya yang kita impor. Dan karena itu kami perkenalkan kepada masyarakat bahwa sorghum sebagai salah satu serealia seperti gandum bisa digunakan untuk menyiapkan aneka makanan, sebagaimana juga yang biasa menggunakan bahan dasarnya itu adalah gandum begitu. Kita buktikan di sini ada begitu banyak jenis makanan yang bahkan makanan untuk kaum milenial ya kita siapkan, termasuk juga untuk mengatasi permasalahan gizi yang kita hadapi seperti masalah stunting. Jadi tadi bahwa selama ini kita namanya popcorn itu ya hanya sesuai namanya popcorn daikon saja. Kita bisa membuat juga sorghum gitu ya, pop sor ya. Jadi berondong dari sorghum. Kemudian juga kita bisa membuat di sini kita praktekkan bagaimana membuat puding sorghum koko pandan juga. Kami tadi sampaikan juga bagaimana roti ya yang non gluten ya, mie non gluten yang justru dicari oleh masyarakat yang memang sekarang ini sehat gitu ya, ini sehat, yaitu dengan menggunakan bahan baku yang diproduksi sendiri di Bintan ya. Jadi saya kira ini, jadi kita bisa memecahkan juga masalah ya bagaimana pemasaran dari hasil tani masyarakat di sini ya. Itu salah satunya lah. Mungkin Bapak Ketua Kontak Tani bisa menjelaskan juga ya. Bagaimana ya ibu-ibu ini bisa inovatif, kreatif agar hasil panen dai-dai ini bisa diterima masyarakat, bukan hanya masyarakat di sini, juga masyarakat lebih luas. Dan bagaimana bisa menjual keunggulan dari produk yang terbuat dari sorghum ini ya, agar bisa berkontribusi terhadap peningkatan gizi maupun kesehatan masyarakat secara umum. Itu berangkat. Oke, makasih Pak. Sebelumnya, tentunya yang pertama kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada tim dari IPB itu sendiri serta tim OVOK yang sudah hadir. Ya, istilahnya kami sangat bersyukurlah dari 33 provinsi di Indonesia ini, salah satu yang didatangi itu adalah Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Bintan, Desa Sungai Jeram, yang mana saya sendiri kelompok taninya. Tentu saja dalam hal ekonomi kita akan dapat, ini sudah pengenalan, kita juga dibimbing langsung dari pengolahan, kemudian
penanaman, terus pemasaran, membuat kue-kue beragam kue yang telah dijelaskan tadi. Kemudian juga akan ada manfaat ekonomi dari ibu-ibu sendiri, ibu-ibu KWT ataupun kube-kube yang ada di Bintan khususnya lah. Kemudian juga petani-petani itu supaya termotivasi lagi, yang sebenarnya selama ini kan tidak mengenal apa sih sorghum, bagaimana cara mengolahnya. Nah ini penting karena kalau menanam mungkin semua bisa, tapi kan kita harus pikirkan cara produksinya, pengolahan seperti itu. Kemudian juga peran pemerintah juga sangat penting. Jadi kami berharap pemerintah tidak hanya memberikan modal untuk menanam, tapi juga dibimbing hingga dari awal sampai akhir. Jadi manfaatnya lebih dapat seperti itu. Kemudian kepada tim Ofok juga satu kata ya, luar biasa kalau kami orang bilang ke Pulau ini, luar biasa dalam bahasa itu best of the best lah dalam hal ini. Kita udah ada komunikasi yang intens karena sesuatu itu akan bagus bila yang memberi dan yang menerima itu saling klop. Kalau enggak ya nonsen jadinya. Nah, ini yang terjadi di antara Ofok dan petani Bintan itu sendiri. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga.